Jadi diskusi kali ini memang agak memanas. Bukan hanya agak tapi sudah panas sudah. Karena berhubungan dengan ilegal. Ilegal itu melanggar hukum. Jadi kalau maling ayam itu di penjara itu 2 bulan. Penambang tradisional mungkin 8 bulan ya. Nah, ini ada yang besar juga ini. Barangkali seperti itu. Dan ini pernyataan ini dipertanggungjawabkan secara hukum karena ditonton oleh publik gitu. Karena ini diskusi yang barangkali memang tidak semua paham. Saya pikir ini adalah diskusi yang cukup memberikan solutif. Tidak hanya kita jangan berpikir untuk yang bukan-bukan, karena juga mungkin dari pihak keamanan juga banyak juga yang kurang mengerti karena undang-undang pertambangan ini kan memang hanya beberapa orang yang paham ya. Jadi mohon saya pikir nanti harus ada yang memberikan solusi, tidak hanya kita memberikan pernyataan yang provokatif. Saya pikir gitu. Jadi diskusi kita ini adalah diskusi yang memberikan solusi. Ini terkait dengan adanya tadi catatannya ada yang pertama, ini sesi terakhir ya barangkali ya karena sudah agak malam. Kita mulai agak malam karena ada, mohon maaf Ibu, ada kendala teknis tadi. Ini catatannya karena kita terinspirasi dari FKMPL, Tosan Nagih Janji, seorang pejuang lingkungan yang luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Pak Tosan di sini. Yang bisa menggugah, ternyata masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi di Kabupaten Lumajang. Yang pertama catatannya dari tadi adalah bahwa ada stone crusher yang bukan diduga, ini sudah betul ini katanya Bu B, yang semuanya ilegal. Saya tidak tahu jumlahnya berapa, tapi bisa dipastikan ilegal semua. Menurut ini ada pernyataan Kepala BPRD. Stone crusher itu penggilingan batu yang kalau bikin tidak bisa pakai sekop itu. Kalau penambang tradisional pakai sekop aja cukup. Nah, itu ilegal semuanya. Dan yang kedua, terdapat skema para penambang tradisional yang seolah-olah dijebak ini. Kan gitu. Berarti kalau ada yang dijebak berarti ada yang menjebak. Yang secara katanya Pak Kepala BBH Advokasi Rakyat, ini seperti money laundering dalam pertambangan. Jadi ada satu izin yang asalnya di tempat A dipakai di tempat B, dan ini tidak bisa dilakukan oleh 1-2 orang tapi dilakukan oleh kelompok. Dan salah satunya ada berita dari Radar Jember yang di salah satunya yang dipakai mungkin seperti itu ya. Barangkali itu yang menjadi catatan dan juga apresiasi juga tadi dikatakan oleh Ketua Gempar yang sekaligus aktivis Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan terkait apresiasi beliau terhadap satu keinginan kuat dari DPRD Lumajang tahun 2014 yang saat itu diketuai Bapak Agus Wicaksono, yang juga saat itu Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lumajang sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Lumajang untuk membuat pansus penertiban pertambangan tahun 2014. Apresiasi kita dong, itu mantan Ketua Cabang Lumajang, Ketua DPRD. Beliau sudah memberi rekomendasi, namun hasilnya sampai saat ini belum ya. Itu bukan wewenang daripada Pak Ketua Dewan. Pak Ketua Dewan sudah memberi memasak kue, tinggal kuenya siapa yang makan. Jadi seperti itu. Jadi PDI Perjuangan selalu konsisten dalam hal ini nampaknya. Nah, saudara-saudara melihat beberapa hal, satu tentang stone crusher, yang kedua tentang adanya jaringan tambang ilegal yang terstruktur, sistematis dan masif. Monggo di sini ada, kalau Bu Kepala nampaknya tidak usah ada pernyataan ya, karena memang bukan wewenang beliau ya. Mohon izin, tidak apa-apa.
Atau ada pernyataan atau tidak? Oh, terakhir. Karena ini pernyataan terakhir, pendek barangkali atau tidak apa-apa. Berkaitan dengan tata kelola pemungutan pajak daerah, terutama pajak mineral bukan logam batuan, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, BPRD melakukan pemungutan terhadap penambang yang berizin, IUP operasional produksi, terhadap perusahaan stone cluster, non sewu, bukan dalam artian ilegal, bukan. Ketika dia tidak berizin, berarti dia tidak mematuhi ketentuan. Karena di dalam undang-undang pertambangan ada 4 hak yang harus dimiliki oleh pemegang IUP operasional produksi: hak melakukan aktivitas pengambilan, hak penjualan, hak pengangkutan dan pemurnian. Kebanyakan IUP operasional produksi yang ada di Kabupaten Lumajang dari 51 penambang ini adalah pengambilan dan penjualan. Begitu juga mungkin ada beberapa yang memiliki stokvel kan seperti itu. Tapi untuk aktivitas pemurnian atau stone cluster itu merupakan bagian pemurnian. Pemurnian ya Ibu ya. Pemurnian itu izinnya ada di provinsi. Juga dengan pengangkutan harusnya izin. Tapi ketika mereka melakukan suatu kerjasama dengan penambang izin operasional produksi, itu dia sudah memberikan pajak, tapi pajaknya melalui dari penambang yang izin IUP operasional produksi. Tapi khusus izin pemurnian itu harusnya ada di provinsi dan pengangkutan. Tersendirian ketika dia bukan penambang IUP operasional produksi itu. Ketiga, berkaitan dengan pemungutan pajak minerba, kita memang untuk penambang berizin dalam rangka pengendalian dan monitoring pajak diwajibkan penambang IUP operasional produksi ini menerbitkan istilahnya kaitannya SKAB, surat keterangan asal barang. Ini yang mengeluarkan apa? Menerbitkan adalah penambang yang berizin, bukan BPRD. Tapi untuk legalitas daripada SKAB yang dikeluarkan oleh penambang berizin ini harus diperforasi oleh BPRD. Kaitannya dengan aktivitas penambang yang dilakukan harus di titik koordinat, bukan di luar titik koordinat. Mohon maaf, ini karena kami melakukan aktivitas monitoring ini di jalur aktivitas sesuai dengan koordinat, di luar titik koordinat, mohon maaf, ini bagian dari penertiban yang memang kewajiban dari pemerintah daerah mengkoordinasikan dengan aparat penegak hukum. Itu aja. Terima kasih Ibu Kepala. Jadi apresiasi dong. Bu Kepala BPRD ini dibebani target yang luar biasa dan kerja keras. Jadi pemerintah Lumajang saya pikir juga harus diapresiasi dalam hal untuk memenuhi target PAD tambang ya, meskipun tidak maksimal tapi kan sudah berusaha dan beliau sudah melakukan kerja keras. Yang penting legal, tidak di luar koordinat, salah satunya seperti itu ya Ibu ya. Jadi terima kasih Bu Kepala atas pernyataannya, banyak memberikan masukan, banyak memberikan ilmu pada kita. Tepuk tangan sekali lagi para penonton di studio, baik yang di rumah, pada BPRD Kabupaten Lumajang. Dan sekarang pernyataan-pernyataan terakhir ya, ataupun harapan. Barangkali dari penambang tradisional, monggo. Apa dari 2 titik, 1 adanya penggilingan batu ilegal, saya ulangi, 2 adanya jaringan tambang ilegal yang terkesan terstruktur, sistematis dan masif. Terima kasih. Untuk Setron Keraser, menurut saya kalau itu memang belum ada izin, kalau ilegal ya dilegalkan aja. Kalau menurut saya mengenai yang ilegal, yang nambang ilegal, untuk Nogosari, sepengetahuan saya tahu sendiri ini, menurut saya itu bukan kelompok. Tahu saya sendiri bukan kelompok, itu perorangan, bahkan ada yang menggunakan alat berat. Oke, berarti bukan penambang tradisional. Sebagian ada. Kalau melakukan alat berat berarti bukan bagian dari tambang tradisional. Bukan.
yang dibiarkan ilegalnya. Kalau menu yang tradisional sekarang sudah banyak yang ganti alatnya diesel karena sudah agak sulit. Itu memang banyak. Jadi harapan kami untuk penambangan tradisional kalau memang ini diizinkan, IPR itu harus diterbitkan lagi lah. Oke, terima kasih itu ya, Iya. pernyataan. Izin penambangan rakyat harus segera direalisasikan. Seperti itu ya. Tepuk tangan dong untuk Pak Miskadin yang saat ini terpaksa beralih profesi jadi Wonders Legend. Nah, ini pernyataan dari anggotanya Pak Tosan yang sekaligus ketua Gempar ini. Monggo dari ketua Gempar yang sekaligus anggota daripada Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan di Lumajang, aktivis lingkungan, apa pernyataannya? Terima kasih. Kami sebagai masyarakat peduli lingkungan dalam hal ini bukan cuma bisa mengkritisi pemerintahan, tapi kami juga bisa mencoba mencarikan solusi juga dengan adanya pertambangan yang sebenarnya carut marut ini. Carut marut pertambangan besar atau IUPOP itu sebenarnya banyak sekali kesalahan-kesalahan, namun di situ tidak ada tindakan, termasuk di dalamnya adalah stone crusher yang semuanya itu kami menduga di situ adalah ilegal sebenarnya. Nah, maka dari itu ini kan sebenarnya begini, mohon maaf saya tak tambahi sedikit ya. Ini di Lumajang ini kita tahu sendiri pernyataan dari dari Ibu dari BPRD bahwa pendapatan PAD Pasir kita cuma mentok di 11 miliar 2019. Padahal eksploitasi pasir kita sebenarnya jauh. Jadi yang 80% itu tidak ada SKB-nya, tidak masuk pada kas daerah atau tidak ada sumbangan PAD. Di situ jelas sekali sudah tidak bisa memberikan kontribusi yang jelas kepada pemerintah maupun apa yang diakibatkan oleh pertambangan itu sangat tidak sepadan. Dibanding dengan jalan rusak tadi itu. Dibanding dengan jalan rusak, kecelakaan lalu lintas, kenyamanan orang berkendara dan sebagainya. Maka dari itu kami di FKMPL kemarin tutup untuk penambangan besar. Tentunya kami di situ bukan tanpa contohan hukum, Bu. Jelas sekali kami siap dengan konsekuensi hukumnya untuk menutup itu semua, termasuk stone crusher. Karena di situ jelas sekali saya tahu itu. Hanya ditutup atau ada tindak lanjut? Ya, tentunya ada tindakan hukum. Nah, namun dalam hal ini kami berkali-kali menyampaikan bukan cuma bisa mengkritisi pemerintah, tapi mencarikan solusi juga dengan menaikkan PAD pasir kita. Kita tahu sebenarnya Lumajang ini hari ini, mulai dulu sampai hari ini sebenarnya menjadi boneka-boneka korporasi yang mencekram Lumajang sebenarnya seperti itu. Dan itu harus dipotong mata rantai itu. Seperti itu. Jadi solusinya bagaimana? Nah, kami sudah persiapkan itu, mencarikan solusi itu. Kami kalau diminta untuk mencarikan solusi, kami siap untuk mencarikan solusi itu. Apa kira-kira pernyataan dan harapan daripada? Harapan kami karena ini carut marut pertambangan yang sudah sekian banyak. Yang pertama, tolong dibuka selebar-lebarnya untuk penambangan IPR atau penambang kecil di 3 aliran sungai
lahar Semeru, yaitu Gelidik, Rejali, dan Mojur. Kalau misalnya nanti yang terjadi tempat ini sudah ada penambang besar kan tidak mungkin bisa ditambang. Maka dari itu kami berharap agar ada efek jerah kepada orang yang melanggar hukum, bagaimana konsekuensinya. Jadi di situ jelas kami selalu adakan edukasi terhadap masyarakat kecil yang selama ini kan sebenarnya kan tidak ada reaksi dari penambang tradisional, sekalipun mereka tersingkirkan, sekalipun mereka dari penambang menjadi penderes seperti Pak Miskadin, ini tidak ada reaksi karena kami selalu tolong taat hukum dan taat hukum. Tapi kenyataannya penambang besar ini malah melakukan pelanggaran. Maka dari itu kami mengharap kepada pemerintah Lumajang, khususnya untuk ini kan mereka itu bersembunyi di balik saya punya izin, kan seperti itu. Jadi saya melakukan apa saja, padahal di situ kesalahan-kesalahan banyak sekali itu. Kami sering investigasi kesalahan baik melalui cek dam atau melakukan eksploitasi yang seharusnya apa yang diambil di situ itu kan bunyinya saya tahu semua. Itu sirtub bunyinya. Iya. Kita tidak usah berpanjang itu. Maka dari itu kami berharap selaku pemerhati lingkungan agar seharusnya di sini ada duduk juga DPRD, agar DPRD Kabupaten Lumajang membuat pansus pertambangan, penertiban pertambangan, karena ini sangat urgent sebenarnya kepada masyarakat Lumajang. Terima kasih. Pansus penertiban pertambangan. Pertambangan. Jilid 2 berarti ya. Jilid 2. Jilid 2. Terima kasih. Luar biasa. Ini pernyataan daripada Ketua Gempar Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan, meminta nantinya ada pansus dari DPRD Kabupaten Lumajang seperti yang terjadi tahun 2014. Karena keadaan Lumajang ternyata darurat ilegal pertambangan. Seperti itu kira-kira ya. Namun barangkali caranya ini kan tidak mudah untuk ke DPRD itu meminta DPRD membuat pansus. Kayaknya Ketua Gempar tidak kenal itu sama DPRD. Barangkali itu. Ini catatannya. Kalau ngirim surat apa nanti bagaimana salurannya. Oke, barangkali itu pernyataan daripada Ketua Gempar, ada pansus. Sekarang pernyataan dari yang mewakili paguyuban tambang tradisional. Dulu yang kita ketahui, paguyuban tambang tradisional ini sering melakukan aksi besar-besaran. Pernah tahun 2016 mengepung DPRD dan Pemkab Lumajang dengan 50 truk dan 10 angkutan. Kayaknya saya ada di Facebook itu. Ya, monggo, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya pribadi akan memberikan salam kepada semua kawan seperjuangan, saudara-saudara saya yang terbiasa mengais rezeki di sungai atau menambang secara tradisional. Jangan patah semangat, karena tetap kita perjuangkan hak-hak kita, karena saya yakin pemerintah Kabupaten Lumajang dan juga pemerintah pusat akan berpihak kepada kepentingan rakyat. Kemudian pernyataan dan harapan terkait dengan carut marut pertambangan yang ada di Kabupaten Lumajang, kami minta agar supaya hukum jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Hukum harus benar-benar ditegakkan seperti halnya saudara-saudara kita yang rela
mengais rezeki di PT-PT atau kerjasama dengan PT meskipun tidak sepadan, kami ikhlas karena kami taat kepada hukum. Kami minta usut tuntas pemurnian batuan atau tuntraser yang diduga ilegal di Kabupaten Lumajang. Oke. Siapapun. Kemudian usut tuntas siapapun atau dalam nama lembaga apapun yang telah memanfaatkan SKAB untuk kepentingan pribadinya. Karena ini kalau terbukti melakukan hal seperti itu jelas melanggar hukum dan layak untuk dipidanakan. Maksudnya usut tuntas SKAB untuk kepentingan pribadi ini bagaimana? Misalnya ada seorang, biar jelas juga ini karena berkaitan dengan banyak orang ya. Misalnya ada penambang A punya SKAB, terus dijual kan tidak masalah. Begini, yang terjadi di lapangan termasuk ini melalui pemberitaan ya, bahwasanya diduga APL ini telah melakukan dugaan pelanggaran yang mana APL ini telah melakukan penarikan SKAB atau penjualan SKAB terhadap supir-supir di luar koordinat. Jelas di luar Gitu. koordinat. Maksudnya SKAB di luar koordinat ya. Oke. Kemudian kami minta juga kepada saudara kita Mas Rangga Saputra selaku BBHR, karena BBHR ini adalah Biro Bantuan Hukum Rakyat. Tentunya BBHR ini dibentuk untuk kepentingan masyarakat kecil atau rakyat kecil atau kaum marhen. Kami minta secara pribadi dan juga organisasi Putra mewakili teman-teman tambang tradisional agar supaya bersedia mendampingi kami terkait dengan permasalahan hukum dan juga perizinan. Oke. Kemudian dikarenakan yang terakhir, dikarenakan carut marut sudah seperti ini dan juga pelaku illegal mining di Lumajang ini sudah sistematis dan masif, maka kami Putra meminta kepada DPRD Lumajang agar supaya segera diterbitkannya pansus DPRD seperti apa yang telah dilakukan oleh Bapak Agus Wijaksono pada tahun 2014. Karena kami tidak ingin hal atau sesuatu tragedi 2015 terjadi lagi. Oke, saya tanya sedikit. Tadi berhubungan dengan BBH Advokasi Rakyat mendampingi, termasuk mendampingi ke DPRD untuk meminta pansus. Sepakat. Berarti Putra meminta BBH Advokasi Rakyat untuk mendampingi dalam hal melaporkan ke DPRD, begitu? Iya. Oke. Bukan hanya masalah pansus, termasuk juga meminta agar supaya mendampingi masyarakat terkait dengan perizinan IPR. Oke, terima kasih. Seperti itu ya. Saya bacakan lagi satu pernyataan daripada Putra Paguyuban Tambang Tradisional. Itu satu, usut tuntas Stunkaser, jaringan Stunkaser yang ilegal seluruhnya ini malah di Kabupaten Lumajang tanpa tambang bulu. Iya, semuanya ilegal gitu kan. Dua, usut tuntas penjualan SKAB di luar koordinat yang diindikasikan terstruktur, sistematis dan masif, seperti itu ya. Betul. Oke. Yang ketiga, Putra meminta BBH Advokasi Rakyat untuk mendampingi baik ke DPRD nantinya ada pansus maupun bagaimana mendampingi para penambang tradisional yang bermasalah dengan hukum dan lain-lain, seperti itu ya. Setuju. Iya. Dan yang keempat terakhir meminta DPRD Kabupaten Lumajang untuk membuat pansus penertiban pertambangan karena sudah dinilai darurat, berarti kalau seperti darurat. Oke. Nah, karena begini, kalau sudah darurat nanti, kalau sudah darurat dan apabila diperlukan, maka Putra
akan bersatu. Dan apabila permintaan masyarakat atau rakyat tidak dipenuhi, jangan salahkan rakyat, nanti akan mengepung DPRD. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Luar biasa, tetap ada solusi, tetap dalam koridor hukum, dan ini kayaknya semua arah memandang BBH Advokasi Rakyat dan nantinya muaranya ke DPRD. Pansus ini Lumajang darurat banget ternyata gitu. Monggo, waktu dan tempat Kepala Biro Bantuan Hukum Advokasi Rakyat PDI Perjuangan Kabupaten Lumajang, dipersilakan. Terima kasih. Menanggapi sebentar Apa? dari Ibu Kepala. Siap. Berkaitan dengan surat keterangan asal barang, nun sewu nggih Pak Putra, nggih Pak Pak Rohim. SKAB tidak diperjualbelikan. Tidak boleh diperjualbelikan. Itu saya bilang tidak diperjualbelikan itu karena tidak ada nilainya. Itu hanya alat pengeluaran, tidak ada. Tidak boleh diperjualbelikan SKAB. Sudah, itu isi urus saya. Istilahnya SKAB bagi kami tidak boleh diperjualbelikan karena tidak ada nilainya. Seperti itu, nggih. Kalau istilahnya seperti itu, kami tidak ada nilai, karena tidak ada nilai tidak diperjualbelikan, nggih. Seperti itu Pak Rohim, nggih. Karena BPRD ini bukan dinas urusan ilegal Bukan atau penegak ilegal, hukum, tapi pajak. Berbeda. Mungkin Pak Putra. Ya, barangkali monggo waktu dan tempat, barangkali biar lebih jelas pakai ini karena ini agak lebih jelas. Terima kasih kepada Pak Mansur. Saya juga kaget ini, arahnya kok terakhir di saya. Sebenarnya untuk kesempatan terakhir ini saya juga mau menyampaikan sebenarnya. Memang problematika pertambangan di Lumajang memang sudah sangat carut-marut, apalagi sekarang mulai menjamur kembali pertambangan ilegal, stone crusher dan sebagainya, mining laundry dan sebagainya, itu yang memang terjadi di Kabupaten Lumajang, sehingga pendapatan PAD juga di tahun-tahun ini juga mulai berkurang karena memang ada praktek-praktek pertambangan ilegal. Melihat dari yang disampaikan baik itu dari BPRD, terus dari penambang tradisional, kemudian dari Ketua Gempar dan Ketua Putra, saya memang dari BBR PDI Perjuangan, yaitu Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat PDI Perjuangan Lumajang, sebenarnya juga merasa sedih gitu. Karena melihat penambang tradisional kita yang awalnya bisa menambang karena ada sistem yang memang sistem itu mau nggak mau mereka terjebak di situ, dan memang ada yang sekarang beralih profesi menjadi pedagang, pembuat gula, itu kan, yang ini kembali pada urusan perut Pak ya, itu kan. Kemudian juga dari yang disampaikan juga dari Ketua Gempar terkait tentang memang banyak diduga stone crusher ini memang ilegal dan memang sudah mulai menjamur tuh. Kemudian dari Ketua Putra juga menyampaikan ya intinya kepengen harus segera dibentuk kembali pansus untuk menertibkan pertambangan di Lumajang. Saya pribadi ataupun saya sebagai Ketua BBHR PDI Perjuangan Kabupaten Lumajang sebenarnya sangat sepakat untuk segera dibentuk pansus penertiban tambang di Lumajang. Tepuk tangan dong untuk BBH Advokasi Rakyat. Berarti sepakat ya Pak Kepala BBH? Sepakat, karena memang persoalan-persoalan
Karena persoalan-persoalan ini kalau tidak segera ditindaklanjuti akan semakin menjamur dan ditakutkan akan terjadi tragedi seperti Salim Kancil kembali itu. Dan adanya pelanggaran hukum yang luar biasa besar. Jelas pelanggaran hukum gitu. Kalau kita mau tegak lurus, seharusnya pertambangan ilegal itu aturan jelas. Penambangan ilegal atau perusahaan atau pengusaha tambang apabila melakukan tindakan hukum itu dicabut perizinannya, itu jelas. Kalau kita mau tegak lurus kan begitu sesuai dengan undang-undang. Tapi persoalannya di lapangan tidak begitu, Pak. Begitu. Makanya kalau dari Bapak Gempar, Ketua Gempar atau Ketua Putra menyatakan ingin segera dibentuk pansus untuk menertibkan pertambangan di Lumajang, saya sepakat. Terkait untuk pendampingan, saya pun sepakat untuk mendampingi dan saya sepakat akan menyampaikan karena di PCPD Perjuangan Kabupaten Lumajang kita punya fraksi. Keterwakilan dari kita ada 9 orang. Kita akan menyampaikan melalui fraksi. Begitu. Terus terkait tentang pendampingan, mohon maaf, BBR PD Perjuangan Kabupaten Lumajang siap mendampingi konflik apapun, apalagi konflik yang memang sangat merugikan masyarakat. Jadi tidak hanya konflik pertambangan saja. Pada kemarin tanggal 5 dan tanggal 6 kita juga sudah mendampingi konflik petani. Kita juga melakukan audiensi kemarin di DPRD Kabupaten Lumajang dengan Komisi A. Jadi tidak hanya pertambangan, apapun konflik rakyat akan kita dampingi. Begitu. Kalau memang benar-benar sangat merugikan masyarakat yang menjadi korban. Kemudian yang terakhir ini yang perlu kita waspadai, apalagi dengan terbitnya undang-undang yang terbaru Omnibus Law, bahwa perizinan pertambangan sekarang menjadi terpusat. Yang dulu pertambangan perizinannya di provinsi, di SDM Jawa Timur, tapi dengan aturan Omnibus Law ini semua izin pertambangan ada di pusat. Itu yang perlu menjadi catatan. Jadi kenapa itu menjadi catatan? Karena memang semuanya terpusat. Jadi wajib dibentuk pansus. Untuk apa? Tidak hanya memberikan penertiban, tapi juga memberikan pengawasan kepada penambang-penambang yang ada di Kabupaten Lumajang. Begitu. Oke, itu saja. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Tepuk tangan sekali lagi bagi BPH Advokasi Rakyat PDI Perjuangan Kabupaten Lumajang yang telah konsen dan siap untuk mendampingi rakyat dan mendampingi lembaga-lembaga yang nantinya meminta adanya pansus penertiban pertambangan di PRD Kabupaten Lumajang. Seperti itu ya Pak Kepala ya. Oke, terima kasih. Satu diskusi yang luar biasa ya Ibu ya. Jadi terima kasih, banyak info, banyak hal dari BPRD terkait pajak yang tadi sampai hari ini BPRD sudah jungkir balik untuk menaikkan PAD tambang. Berkali-kali di media juga banyak PAD tambang tapi tidak pernah tercapai. Tapi bukan berarti BPRD tidak bekerja maksimal. Ini kita tahu dari pernyataan. Terima kasih banyak, tepuk tangan untuk BPRD Kabupaten Lumajang. Dan ternyata ada juga kebocoran besar itu. Ternyata maling kecil, maling ayam itu orang tahu, tapi kadang-kadang maling gunung tidak tahu. Penambang tradisional orang tahu kalau itu legal, tapi penggilingan batu kita tidak menuduh aparat, mungkin banyak yang tidak paham juga. Ternyata penggilingan batu sampai hari ini semuanya ilegal saudara-saudara. Dan itu menurut dari diskusi ini wajib ditindaklanjuti, termasuk adanya kelompok-kelompok yang memanfaatkan adanya SKAB yang dijual belikan atau di luar titik koordinat. Barangkali itu diskusi kita. Terima kasih banyak kepada para narasumber hari ini. Ada Kepala BPRD Kabupaten Lumajang, ada dari mewakili Paguyuban Tambang Tradisional, ada Gempar Gerakan Masyarakat Peduli Pesisir Lumajang, sekaligus dari anggota Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan Kabupaten Lumajang. Di sini ketua Gemparnya Pak Nawawi, tapi anggota FKMPL ketuanya Pak Tosan ya.
Salam hormat untuk Pak Tosan yang luar biasa, terus berjuang untuk penambangan yang bersih dan lingkungan yang sehat. Dan juga apresiasi kita kepada penambang tradisional yang hari ini tersingkir nasibnya. Pak Miskadin salah satu contoh nyata yang beliau hari ini tidak menambang, tapi melakukan kegiatan penderesan legen ya. Beliau orang desa asli Jugosari yang tidak boleh bekerja di desanya sendiri. Luar biasa narasumber hari ini, dan juga barangkali banyak catatan di sini. Juga Asosiasi Penambang Lumajang tidak hadir, ada juga bagian ekonomi mungkin berhalangan ya, ada kepala dinas atau dinas lingkungan tidak pernah hadir. Ini juga karena Jagong Lumajang ini bagian daripada partai PDI Perjuangan Kabupaten Lumajang. Jadi nanti biar DPRD berkomunikasi dari fraksi PDI Perjuangan supaya kalau ada masalah lingkungan, dinas lingkungan hidup wajib hadir lah. Seperti itu catatan kita. Terima kasih banyak, luar biasa semua, termasuk para kru Jagong Lumajang di balik kamera, luar biasa. Mbak Lydia Denada juga saya angkat topi, tetap setia dengan Jagong, luar biasa. Dan juga kepada para hadirin yang ada di studio maupun para penonton di Facebook Jagong Lumajang, terima kasih. Saya sampaikan salam, semoga kita bisa kuat menjalani ibadah puasa, ibadah Ramadan yang masih panjang ini. Terima kasih banyak. Saya sampaikan salam akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, Hong Ulun Basuki Langgeng. Terima kasih banyak.